Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi setiap kita yang mengikuti renungan masa raya Advent di pagi hari, ataupun selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam bagi Bapak Ibu yang mengikuti renungan di lain waktu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk kita memasuki renungan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah ini kami boleh merayakan Advent dan kami menunggu, menanti kedatangan-Mu. Dan kami saat ini ya Tuhan mau mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya di momen Advent ini kami memiliki hati dan sikap yang benar ketika menantikan kedatangan Tuhan. Dan kami akan rayakan di masa raya Natal ataupun menanti kedatangan Tuhan kembali. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang akan tolong kami supaya kami mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan masa raya Advent pada hari ini saya berikan tema tidak ragu, tidak kecewa. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan merenungkan tentang penantian berdasarkan kisah dari Abram menantikan lahirnya seorang anak, yang dimana anak ini nantinya akan menjadi ahli waris daripada Abram. Bapak Ibu, kita melihat awal mula bagaimana Tuhan memberikan janji mengenai keturunan kepada Abram. Di sini kita melihat bahwa Abram sudah punya strategi di mana nanti yang menjadi ahli waris adalah Eliezer, hambanya. Hamba Abram ini adalah hamba kepercayaan dari Abram. Tetapi kita melihat dalam bacaan kita bahwa bukan Eliezer yang nanti akan menjadi ahli waris, melainkan benar-benar anak dari Abraham. Kita melihat Bapak Ibu, Abram awalnya meragukan. Kenapa? Karena Abram waktu itu sudah cukup lanjut usia dan Sarah juga sudah lanjut usianya. Mereka mengira bahwa tidak akan ada keturunan yang akan lahir daripada hubungan mereka. Abram awalnya meragukan, awalnya tidak percaya kepada Allah. Namun kita melihat sapaan dari Allah kepada Abram ketika Allah pertama kali menjumpai Abram. Allah menyatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sapaan dari Allah ini menyatakan apa yang dialami oleh Abram, Allah tahu. Oleh sebab itu Allah mengatakan, jangan takut, akulah perisaimu. Yang demikian Allah ingin menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, Allah sebagai jaminan, Allah yang menyatakan diri bahwa Dia adalah perisai, pertolongan bagi Abraham.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan dari Allah ini sangat menguatkan Abram. Jangan takut, akulah perisaimu. Dan lalu kita melihat bagaimana dinamika percakapan antara Abram dengan Allah. Bagaimana Abram menyatakan isi hatinya kepada Allah, dan Allah kemudian memberikan janjinya kepada Abram. Abram, lihat bintang di langit. Lihat betapa banyaknya itu. Disitulah nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada dalam posisi Abram, mungkin kita akan sedikit ragu-ragu. Dan mungkin kita akan mempertanyakan, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Karena aku sudah tua, istriku juga sudah tua. Keturunan bagaimana mungkin akan didapatkan? Tapi kita melihat dalam bagian ini betapa Abram percaya kepada Allah. Dan kita melihat di ayat yang ke-6 begitu indah. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya kepada Allah. Abram sepenuhnya mempercayakan dirinya kepada Allah dan janji mengenai keturunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai pembaca modern mungkin sudah tahu bagaimana kisah Abram di dalam masa penantian menantikan kedatangan seorang anak. Kita tahu bagaimana Abraham nanti jatuh. Ada suatu keraguan dan sedikit ketidakpercayaan karena begitu panjang waktu menunggu. Begitu lama mereka menantikan datangnya keturunan, sehingga Sarah bertindak sendiri di dalam proses ini. Dan kita tahu di sanalah Abram lebih mempercayai Sarah daripada mengingat akan janji Allah. Kita sebagai pembaca modern tahu tentang cerita itu dan bagaimana Abram akhirnya memiliki anak dari Hagar, yaitu Ismail. Tapi ternyata bukan Ismail yang menjadi anak perjanjian, melainkan anak yang benar-benar dari keturunan Abram dan Sarah. Bapak Ibu, fokus perenungan kita di pasal 15 ini, bagaimana Abram menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Abram melihat apa yang difirmankan oleh Allah akan terjadi dan akan digenapi. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Abram. Dan pada akhirnya Abram percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan akan hal itu sebagai kebenaran. Bapak Ibu, di dalam masa-masa penantian ini, apalagi menantikan kedatangan Kristus kembali, mari kita juga mempersiapkan diri dengan baik, menyelidiki setiap hati dan pikiran kita. Apakah kita selama ini sudah benar-benar mempercayakan diri kita kepada Allah? Kita melihat bahwa Allah menunjukkan, merealisasikan janjinya kepada Abram dengan sebuah gambaran mengenai bintang. Dan di sanalah Tuhan menunjukkan bahwa keturunan Abram akan menjadi seperti bintang-bintang. Pada masa sekarang ini pun Allah juga bisa menunjukkan, menyatakan dirinya melalui setiap perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah ketika kita menyaksikan, melihat, dan bahkan kita sendiri menjadi saksi bagi Kristus menyatakan Allah, kita pun tetap punya hati yang percaya kepada Allah, tidak ragu, tidak kecewa terhadap janji Allah, tidak ragu, tidak kecewa di dalam masa-masa penantian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus percaya kepada Dia, mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Allah telah menunjukkan begitu banyak berkat-Nya di dalam hidup kita. Allah telah begitu banyak menunjukkan kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang melimpah atas hidup kita. Mari kita terus percaya kepada Dia. Hidup kita ada di tangan Allah. Mari kita memiliki kepercayaan dan tidak kecewa, meskipun terkadang apa yang kita doakan
mungkin tidak dijawab oleh Tuhan, mungkin Tuhan memberikan jawaban yang lain. Mari kita tetap percaya dan tidak kecewa terhadap pemeliharaan Allah dan janji penyertaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus setia, percaya di dalam masa-masa penantian ini, mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan nama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya dalam masa-masa penantian ini, penantian akan datangnya Kristus kembali, kami benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dan di masa raya Advent ini, ketika kami menantikan datangnya Kristus yang akan kami rayakan di masa raya Natal, kiranya itu juga menjadi peringatan bagi kami bahwa Allah sungguh Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, dan kami percaya bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan masih terus berkarya dan bekerja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami benar-benar mempersiapkan diri dengan baik di masa raya Advent ini. Kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk tetap percaya kepada Allah, tidak ragu, tidak kecewa. Kami percaya akan janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.